Karena secara naturally itu kan, game-game e-sports kan memang tidak require, orang untuk datang langsung gitu ya. Jadi saat ini sih kalau kita ngomongin tentang event yang saat ini, eee, ditunda tuh hanya beberapa aja. Tapi rata-rata mereka, mengubah konsep mereka yang tadinya jadi offline event, jadi online event. Sehingga, tetap banyak banget event yang masih, berlangsung saat ini. Mhm. Bagaimana dengan sponsor-sponsor yang selama ini juga tentunya menjadi sponsor dari event-event yang berlangsung? Untuk sponsorship saat ini memang, kita harus akui bahwasanya pasti akan ada yang berpikir ulang untuk investing, terhadap, di marketing mereka ya. Cuman untuk event e-sports karena, kita selalu bisa tetap deliver, di mana online, kita ngelihat viewership tetap naik, kemudian kita ngelihat, apa namanya, spot-spot iklan pun tetap bisa terlaksana sehingga banyak brand-brand pun atau, potensial sponsors pun yang masih bisa melihat peluang untuk, terlibat di dalam event-event e-sports. Mhm. Adakah data begitu yang menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penonton e-sport selama pandemi ini berlangsung? Kan kebanyakan orang menghabiskan waktu di rumah. Seberapa besar kenaikan jumlah penontonnya? Kalau saya nggak tahu ya apakah ini bisa jadi patokan atau enggak, cuman kalau kita ngelihat dari salah satu liga yang terbesar di Indonesia untuk e-sports, saat ini kan kita ngelihat bahwasanya namanya adalah MPL, yaitu Mobile Legends Professional League, yang barusan berlangsung dari bulan Februari, pas pas banget waktu itu bulan Februari sampai bulan April gitu ya. Ngelihat dari selama MPL berlangsung, MPL yang season kemarin, barusan terjadi di tengah pandemi itu kita punya viewership yang paling tinggi so far. Jadi ini, satu data yang cukup menarik karena memang, ketika pandemi berlangsung kan orang pasti cari entertainment di rumah, mereka, industri entertainment lah, mostly mereka pasti mengalami kenaikan termasuk e-sports. Karena mereka jadi punya tontonan di rumah, nonton pertandingan e-sports dengan lebih seru dengan teman-temannya di rumah, Mhm. gitu. Tapi, kalau untuk, berbicara soal tentunya banyaknya balapan Mhm. internasional yang batal juga akibat pandemi ini dan juga muncul e-sport ini Ya. menjadi tentunya salah satu alternatif pengganti. Bagaimana melihat peluang ini sebenarnya? Adakah memang kekuatan tim e-sport Indonesia memang sangat mumpuni begitu Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita ngomongin e-sports kan, bagi di Indonesia kan yang paling kuat memang adalah mobile e-sports. Kalau kita ngelihat, game-game mobile di Indonesia memang peminatnya sangat tinggi, sehingga, dan kita punya talent-talent yang sangat-sangat baik juga di Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwasanya Indonesia itu adalah salah satu negara, dengan mobile e-sports yang paling kuat sebetulnya di Southeast Asia, di Asia Tenggara, pada khususnya. Jadi kita salah satu kandidat, punya kandidat, yang paling kuat di Southeast Asia. Jadi ini menarik sebenarnya karena, antusiasme terhadap e-sports di Indonesia pun sangat-sangat tinggi karena kita punya pemain-pemain yang sangat tinggi, sangat-sangat Mhm. baik maksud saya.